Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Termasuk ke salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah mengapa toko kita atau warung kita sering dibilang tutup, padahal tiap hari kita selalu buka. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sehari-harinya sering saya menerima pertanyaan seputar bisnis atau usaha. Termasuk salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah mengapa toko kita atau warung kita sering dibilang tutup. Padahal tiap hari kita selalu buka. Itulah yang akan kali ini kita bahas. Bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, saya ditanya oleh mereka yang usahanya sedang lesu. Entah mengapa banyak orang yang bilang bahwa tokonya tutup. Banyak orang mengira bahwa warungnya tidak buka, sehingga tidak lagi berbelanja dan memilih untuk beli di tempat lain. Padahal kenyataannya, warung atau toko ini selalu buka setiap hari. Tidak pernah tutup. Lantas kenapa kalau kita seperti tidak kelihatan? Itulah yang menjadikan banyak pertanyaan. Seringnya di posisi kita kemudian mengasumsikan ada hal gaib yang bekerja. Ada guna-guna yang dilancarkan untuk menutup usaha kita sehingga orang yang lewat menjadi tidak jadi berbelanja. Memang salah satu ciri usaha di guna-guna adalah nampak tutup di mata orang. Dikiranya tidak buka, tetapi bila baru satu ciri saja yang kita alami, maka kita belum bisa menarik kesimpulan secara pasti. Toko atau warung kita dikira tutup, itu baru satu ciri, sedangkan ciri yang lain diantaranya adalah usaha mendadak sepi. Ada yang merasakan merinding di tempat usaha kita, muncul binatang seperti lintah atau belatung tiba-tiba. Muncul wewangian aneh, karyawan yang lesu atau malas bekerja, dan jika usahanya menjual makanan, maka makanannya akan cepat basi. Jika belum tentu, karena pengaruh guna-guna, lantas mengapa orang mengira toko kita atau warung kita tutup? Seringnya hal semacam ini bermula ketika kita kehilangan pelanggan. Orang yang tadinya berbelanja di tempat kita, sekarang tidak lagi kelihatan batang hidungnya. Kemudian, suatu saat tanpa sengaja kita bertemu dengan orang tersebut. Kita pun bertanya, basa-basi, mengapa sekarang tidak pernah mampir lagi ke toko saya atau ke warung saya? Orang ini merasa tidak enak karena dia pun pindah berlangganan ke tempat lain, tetapi sungkan untuk mengakuinya secara jujur, sehingga kemudian ia berkata bahwa ia mengira Anda tidak berjualan. Biasanya yang menggunakan alasan semacam ini tidak hanya satu atau dua orang, tetapi hampir semua orang yang pindah langganan akan memakai alasan semacam ini semata-mata karena merasa tidak enak pada Anda. Jika sudah begini, lantas apa yang bisa kita lakukan? Sewajarnya kita pastikan dulu bahwa lokasi jualan kita ini memang kelihatan. Posisikanlah diri Anda sebagai orang yang lewat atau sebagai pembeli. Apakah orang yang lewat, orang ini akan langsung tahu yang Anda jual ini apa? Atau jangan-jangan banner Anda yang sudah tidak jelas tulisannya karena sudah berdebu, ada layanan yang tidak terbaca atau malah terlihat gelap sama sekali. Sangat kurang penerangannya. Hal-hal inilah yang perlu kita perbaiki dulu. Jika semua hal ini bisa diperbaiki dan masih belum ada pengubahnya atau belum ada perubahan, maka ada baiknya Anda menggunakan seperti amalan khusus yang berfungsi untuk memperlancar usaha Anda. Harapannya tentu saja usaha kita senantiasa untuk dilancarkan, sekaligus dilindungi dari niat buruk. Itulah yang dapat saya sampaikan seputar mengapa toko atau warung kita seringkali dikira tutup, padahal tiap hari kita selalu buka. Semoga dapat menjadikan pencerahan untuk Anda dan menjadikan wawasan tersendiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.